Hai semua, kami dari kelompok 7 akan mempromosikan kesehatan di tempat kerja formal. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mempromosikan kesehatan tentang penggunaan masker. Dan untuk tempatnya berlokasi di SPBU Sampangan, Gajah Mungkur, Semarang. Sebelum dilakukan intervensi, kami melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing kelompok kami, yaitu Bapak Eva Nugroho, SKM MKAS. Contohnya di sini, netes nggak? Dan juga kami melakukan kunjungan serta konsultasi kepada Kepala SPBU Sampangan, yaitu Ibu Wulan, untuk membahas beberapa hal mengenai kegiatan intervensi yang akan kami lakukan. Jadi nanti waktunya itu 5 menit ya mas. Infeksi itu terjadi pada selaput kelenjar hidung, lalu terjadi pada tenggorokan, dan terjadi pada paru-paru. Lalu yang kedua ada timbal. Nah, timbal ini merupakan logam, senyawa logam yang ada dalam bensin, yang apabila terhirup akan menyebabkan efek selama seumur hidup. Nah, timbal ini ibaratnya pada di motor itu, kalau motor udah jalan 1 km itu akan menimbulkan 0,09 gram timbal yang apabila itu terhirup nanti berkepanjangan itu akan menyebabkan kerusakan pada otak, lalu juga menyebabkan kemunduran IQ. Lalu yang ketiga ada benzina. Nah, benzina ini merupakan senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, hidrokarbon aromatik itu senyawa yang mempunyai bau khas. Jika mas-mas dan mbak-mbak menghirup bensin atau pertalite atau pertama gitu kan ada baunya. Yang itu merupakan senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, benzina ini menyebabkan secara penelitian itu dihubungkan dengan penyakit seperti leukemia. Jadi ada 3 senyawa kandungan yang umumnya terdapat dalam bensin, yaitu ada sulfur, timbal, dan benzina. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai penyakit akibat paparan senyawa-senyawa tadi. Yang pertama ini ada leukemia. Nah, itu disebabkan karena paparan dari benzina. Nah, leukemia ini diawali dengan gejala seperti sering mimisan, lalu mudah sakit kepala, lalu mudah lemah dan badan gampang berdarah jika terluka. Lalu yang kedua ada pneumonia. Nah, pneumonia ini kita nyebutnya biasanya paru-paru basah. Nah, paru-paru basah ini terjadi karena infeksi pada paru-paru itu diakibatkan oleh zat tadi, sulfur tadi. Nah, gejalanya apa? Gejalanya yang pertama itu badan sering mengalami demam dan berunggil, lalu sesak napas, dan kemudian nyeri dada saat batuk dan bernafas. Nah, yang ketiga gangguan saraf dan otak. Gangguan saraf dan otak ini disebabkan karena tadi timbal yang terhirup melalui hidung, yang ditandai dengan gejala awal seperti sulit berkonsentrasi, lalu gampang mual dan muntah. Nah, 3 penyakit ini disebabkan oleh tadi kandungan tadi seperti leukemia ini disebabkan oleh benzina, lalu pneumonia ini disebabkan karena infeksi pada iritasi pada saluran pernapasan, lalu yang ketiga ada gangguan saraf dan otak ini yang disebabkan karena timbal. Memakai masker yang baik dan benar. Ini maskernya KN95 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Karena keterbatasan keterbatasan biaya dan juga kenyamanan. Karena sekarang panas ya, kalau kita pakai respirator, ngapnya ya Allah. Terus ya jadi kita memilih untuk KN95 aja yang lebih murah lagi harganya. Nah, untuk cara makainya, ini tadi kan terus kita beri tanah, kalau bisa megangnya itu di talinya, jangan di bagian luarnya ataupun
ke dalamnya, karena itu dapat mengkontaminasi masker ini sendiri. Apalagi kalau tangan kita kotor, makanya sebelum pakai masker pastikan tangan kita udah bersih dan steril. Terus habis itu nanti kita pakai maskernya, terus dikaitkan di kuping kita kayak biasa. Lalu nanti di sini kan ada kawatnya ya, nanti itu pastiin rapat sama hidungnya supaya dia bisa nutup dengan baik dan benar, dan pastikan maskernya itu menutup hidung, mulut, dan dagu kita. Jangan pakai masker begini ataupun begini, karena itu dapat menimbulkan masalah kulit di wajah kayak jerawat karena dari bakteri yang di dalam maskernya itu. Terus kalau yang sudah pakai masker, kita ambil lagi talinya, terus nanti maskernya yang udah dipakai seharian itu bisa disinfektan dulu atau juga dirobek supaya nggak jadi masker buang kalau dipakai buat oknum tertentu kayak gitu. Terus untuk yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan masker yang tadi udah saya bilang ya, jangan pakainya di sini atau di sini gitu. Terus juga jangan pegang-pegang maskernya kayak gitu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang masker. Ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup? Nanti di jamnya itu masker medis dapat mencegah 100% paparan polutan bensin. Ini salah. Karena masker medis itu tidak mempunyai filter yang mampu menahan partikel atau polutan dari bensin. Kegiatan hari ini apa yang didapat? Cukup baik dan bermanfaat seperti kita bekerja di lapangan. Terus bermanfaatnya cukup bermanfaat bagi kita yang di lapangan yang sering kerja. Saya kira polusi itu bermanfaat. Sebelumnya Mas sudah tahu belum informasi yang disampaikan tadi itu apa informasi yang baru didengar atau sebelumnya udah tahu? Tidak tahu tapi kan belum semua. Ada yang tahu, ada yang belum. Ya, kayak penyakit. Kalau buat postasnya tadi Mas Postasnya ada yang benar semua atau mungkin ya, ada yang salah? salah dua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Di sini kami akan melakukan promosi kesehatan terkait paparan polutan bensin di SPBU. Untuk agenda yang pertama itu kita akan melakukan tes yang akan oleh teman saya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit saja materi tentang resiko paparan polutan di SPBU. Di sini kan kita sebenarnya ingin mensosialisasikan penggunaan masker di SPBU ya. Jadi sebelum itu kita mengetahui kenapa sih memakai masker di SPBU itu penting. Pertama, mungkin kita akan membahas tentang kandungan senyawa yang ada di SPBU. Mungkin Mas Dangga mungkin beberapa udah tahu kandungan yang ada di dalam bensinnya. Yang pertama itu di sini saya akan membahas tentang sulfur. Sulfur ini salah satu senyawa kimia yang ada di dalam bensin. Nah, sulfur jika terbakar dia akan menghasilkan sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini berbahaya bagi kesehatan manusia karena dia dapat mengganggu atau mengiritasi sistem pernapasan manusia. Contohnya itu pada leher, selaput hidung, terus ada pada tenggorokan, terus juga di saluran pernapasan paru-paru. Terus selain dia berbahaya untuk kesehatan manusia, sulfur dioksida ini juga berbahaya pada lingkungan karena dapat menyebabkan hujan asam atau karena pemanasan global. Nah, yang kedua itu ada timbal. Timbal ini merupakan logam berat yang terdapat di dalam bensin. Timbal ini itu dapat menyebabkan kayak penurunan IQ pada manusia, terus juga dapat menyebabkan gangguan kognitif, gangguan memori, dan segala macamnya. Nah, yang terakhir itu ada benzena. Tadi benzena itu ditanya itu apa? Benzena ini salah satu jenis hidrokarbon aromatik yang terdapat di dalam bensin. Jadi kalau kita ke pom bensin terus ada bau bensin, itu salah satunya disebabkan oleh benzena. Walaupun beberapa orang mungkin suka sama bau bensin, tapi ternyata benzena ini tuh cukup berbahaya juga buat kesehatan manusia karena dia dapat menyebabkan anemia aplastik, terus juga leukemia akut, terus kelainan sumsum tulang dan segala macamnya. Nah, di sini tuh penyakit
akibat paparan dari kandungan-kandungan sebelumnya yang sudah saya sebutkan. Yang pertama itu ada leukemia. Leukemia ini tuh kita sering kenal sebagai kanker darah. Nah, leukemia ini itu disebabkan oleh benzena. Jadi benzena yang terakumulasi dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kanker darah pada manusia. Gejalanya apa aja kalau kita terkena leukemia? Yang pertama itu dia akan lebih sering untuk pingsan, terus juga sakit kepala, mudah memadami darah, terus pucat, mudah kelelahan, dan mudah sering terinfeksi. Terus yang kedua itu ada pneumonia. Pneumonia ini kita sering kenal sebagai paru-paru basah. Paru-paru basah ini biasanya kan disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun paru-paru basah juga dapat disebabkan oleh inflasi dari paparan BBM. Gejala dari paru-paru basah ini sendiri itu kayak demam tinggi. Demam tinggi itu kayak normalnya kan kita kalau suhu normal 37 derajat. Kalau demam tinggi ini sendiri ketika kita dicek itu suhunya di atas 38 derajat. Terus disertai menggigil, sesak napas, terus ketika kita batuk atau bernapas itu dia ada nyeri di dada. Nah yang terakhir itu ada gangguan saraf dan otak. Gangguan saraf dan otak ini itu disebabkan oleh timbal yang logam berat tadi. Timbal ini tuh dapat menyebabkan penyakit di saraf, kayak dia akan menyebabkan gangguan memori, terus gangguan kognitif, sulit konsentrasi, mual, dan muntah. Selanjutnya di sini saya akan membahas pengobatannya dari 3 penyakit yang tadi. Yang pertama pneumonia. Pneumonia atau paru-paru basah itu bisa diobati dengan antibiotik. Antibiotik ini kan obat antibakteri. Tadi saya sudah singgung sedikit kalau pneumonia itu bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun jika antibiotik tidak terlalu berpengaruh, bisa dilakukan dengan terapi oksigen. Terapi oksigen ini untuk supaya penderitanya lebih bisa bernapas lebih normal lagi, karena kan ada infeksi di paru-parunya ya. Jadi dengan terapi oksigen bisa supaya napasnya lebih teratur lagi. Terus juga bisa dengan ventilator. Bantuan ventilator ini jika gejala pneumonia itu udah lebih berat gitu. Terus yang kedua adalah leukemia, pengobatan leukemia atau kanker darah. Tapi juga kanker ya, kita kan udah asing dengan pengobatan kemoterapi. Jadi bisa diobati dengan kemoterapi. Kemoterapi ini itu untuk menghancurkan sel-sel kanker yang ada di dalam darahnya manusia. Terus kalau dilakukan kemoterapi itu dia masih belum sembuh juga atau nggak ngaruh sama sekali, dia bisa pengobatan dengan melakukan transplantasi sum-sum tulang. Dan yang terakhir di gangguan saraf dan otak ini bisa dengan terapi simptomatik. Terapi simptomatik ini itu pemberian obat, jadi kayak kita sakit kepala, pusing, mual, itu kan bisa langsung dengan diresepkan obat gitu. Tapi jika tidak berpengaruh juga bisa langsung ke psikiater menemui ahlinya supaya bisa didiagnosis penyakit apa yang kita derita. Selanjutnya, tadi kita udah bahas pengobatan, sekarang kita membahas pencegahan, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Di sini sebenarnya paparan polutan SPBU itu dapat masuk ke tubuh kita tuh melalui 3 cara. Yang pertama itu inhalasi. Inhalasi itu dengan kita hirup, terus juga ingesti dengan kita cerna, dan juga yang terakhir ada absorpsi kulit dengan penyerapan di kulit kita. Nah, yang pertama ini penggunaan masker. Penggunaan masker ini untuk mencegah melalui inhalasi atau lewat pernapasan tadi. Masker yang direkomendasikan untuk di SPBU ataupun di tempat-tempat dengan resiko paparan bahan kimia yang tinggi itu masker respirator yang seperti ini bentuknya. Dia ini memang sudah dirancang khusus untuk memfilter partikel-partikel terkecil yang ada di uap. Terus yang kedua itu dengan mencuci tangan setelah bekerja. Nah di sini sebagai operator SPBU sering megang gagangnya, terus juga megang duit, itu kan sumber bakteri dan kuman ya. Jika setelah bekerja kita nggak cuci tangan, terus langsung makan ataupun megang muka, itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Makanya lebih baik setelah bekerja kita harus mencuci tangan sesuai anjurannya. Terus yang ketiga itu adalah lakukan deteksi dini resiko kesehatan. Jadi jika Mas dan Mbak ini mulai merasa kayak sakitnya udah lebih dari 2 minggu, itu alangkah lebih baiknya langsung diperiksa ke puskesmas ataupun klinik supaya bisa langsung dideteksi penyakit apa yang diderita. Takutnya nanti jadinya jangka panjang penyakitnya. Nah yang terakhir ada ikuti penyuluhan edukasi kesehatan. Ini kayak Mas dan Mbak lakukan sekarang. Ini kan kita juga mensosialisasikan penggunaan masker. Jadi peran aktif Mas dan Mbak ini bisa mengurangi resiko paparan polutan di SPBU. Terus juga Mas dan Mbak bisa mengikuti kayak penyuluhan penyakit-penyakit lain kayak kesehatan reproduksi ataupun
lainnya. Nah, yang terakhir di sini spesifikasi masker. Fokus di masker ini kan tadi yang disarankan itu masker respirator ya. Namun jika kita melihat dengan kondisi Semarang yang panas, terus pengap, terus kalau kita pakai masker ini sambil bekerja itu kan pasti kurang nyaman ya dan mengap dan segala macamnya. Jadi di sini kita menyediakan dua alternatif masker yang bisa Mas Danda pakai ketika bekerja. Yaitu yang pertama ini ada masker N95 dan yang sebelah ini masker N95. Mungkin nggak asing karena sering dipakai pas masa COVID juga. Beda dari dua masker ini tuh cuma di produksinya doang. Kalau KN95 diproduksi Cina dan 95 itu diproduksi oleh Amerika. Namun keduanya ini memiliki 95% penyaringan partikel padat dari udara seperti debu, virus, bakteri. Walaupun dia tidak seefektif penyaringannya masker respirator, setidaknya dengan menggunakan dua masker ini bisa mengurangi Mas Danda dari resiko paparan polutan. Nah, yang terakhir ini cuma hanya scan barcode buat detail informasi dan juga video tutorial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Cukup? Nah, kalau cukup, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa setidaknya nyangkut sedikit pentingnya penggunaan masker. Terima kasih. Jadi ada 6 langkah. Mas dan Bapak bisa berikut ya. Yang pertama ini menggosok. Nah, kan dikasih sabun dulu, nah terus digosok. Nah, setelah digosok, punggung tangan digosok, telapak tangan. Nah, digosok. Nah, terus pindah ke sebelahnya. Nah, jika sudah, lalu ini telapak tangan ini digosok ke sela-sela. Alternatif spesifik maskernya kan N95 atau KN95. Nah, di sini saya punya yang KN95 atau produksi Cina. Nah, cara ambilnya sendiri biar nggak kotor maskernya, kita tuh ambil dari talinya Mas Danda. Ini tuh biar kayak menghindari kontaminasi ke filtrasi maskernya. Ini kan di sini yang bagian filtrasi masker kan bagian sininya kan yang kainnya. Nah, jadi kalau kita pegang itu takutnya tuh jadinya kotor lagi tangan kita, tadi kan harus cuci tangannya. Nah, tapi kalau misalkan emang ada susah, ini bisa dipegang bagian yang kerasnya, di sini di depannya ada bisa. Jadi itu buat pas memakainya itu tuh kita pegang talinya terus kita lebarin. Nah, itu ya udah kayak biasa kita pakai masker kan langsung dipakai gini ya Mas Danda. Nah, tapi setelah ini kan ada tulangnya ya. Ini tuh pastiin ini tuh ngebentuk gitu. Jadi dipastikan ini tuh rapat dengan kulitnya. Nah, Paparan polutan bensin hanya dapat terjadi di lingkungan industri, bukan di SPBU. Ini adalah salah karena apalagi di SPBU terdapat utamanya kita bensin itu pasti bakal terkena paparan polutan. Perkenalkan, nama saya Mas. Oke, Mas Budi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja karena kan tadi sudah disampaikan beberapa materi. Menurut Mas, kegiatan hari ini gimana sih? Kegiatan hari ini Ya. seru sih, Oh, seru. asik juga, Bermanfaat nggak? bermanfaat, nambah Tambahan ilmu. Oke. Terus kan tadi kita lebih mensosialisasikan masker. Kan tadi udah dikasih tahu juga bahaya kalau kita nggak pakai masker. Nah, setelah tahu itu apakah Mas akan ketika bekerja nanti menggunakan masker atau udah ada bingkisannya gitu? diusahakan. Diusahakan ya Mas ya. Oke. Apalagi ya? Udah. Mantap. Makasih Mas. Sama. Yang jelasin dari teman-teman mahasiswa cukup bagus, komunikatif, cukup terbuka gitu kan. Dari sisi kita teman-teman pekerja SPBU ini kan bisa sedikit menambah pengetahuan yang walaupun pengetahuan ini sudah cukup umum tapi bisa mengingatkan lagi seperti itu karena memang penting ya. Jadi resiko-resiko itu diingatkan kembali biar kita nggak lupa aja hal-hal kecil seperti itu. Terima kasih sekali dibantu mengingatkan teman-teman gitu aja. Kalau misalnya butuh sesuatu ke SPBU monggo saja silahkan. Kita bisa bantu, kita bantu sebisanya. Mbak.